Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang indah ini, pagi yang sejuk, saya ingin mengenalkan ada sebuah kitab kecil, isinya 40 hadis tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Dan sebenarnya masih banyak kitab-kitab 40 hadis sesuai dengan tema, tapi bagaimana kita bisa mengenal dan semakin mencintai Nabi besar Muhammad SAW? Mari kita awali dengan akhlak-akhlak mulianya Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah dengan semakin kita mengenal, saya kira sebagian besar dari kita sudah kenal, tahu dengan Nabi besar Muhammad SAW, karena hampir setiap kegiatan di lingkungan kita ini ada pembacaan rawi atau pembacaan maulid, yang dimana tujuan utama pembacaan maulid adalah semakin mengenal kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang menjadi problem kita adalah bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita bisa mentadbiq atau mengerjakan apa yang telah dicontohkan dan apa yang kita bisa ambil dari kisah perjalanan Nabi besar Muhammad SAW. Jika kita mengatakan bahwa cinta kepada Nabi memperbanyak sholawat, tidak salah, tetapi akan lebih bermakna lagi ketika kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka perilaku kita meniru dengan apa yang menjadi perilakunya Nabi besar Muhammad SAW. Betul. Maka ada kitab ini namanya Tuhfatul Arba'in atau 40 hadiah tentang sifat atau akhlaknya Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah jika kita baca semua, kita resapi apa yang terkandung, apa yang tersirat dari yang tersurat di dalam hadis-hadis ini, insya Allah akan menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan kita bisa meniru dan bagaimana kita melihat karakter Nabi besar Muhammad ini dari sudut pandang yang lebih luas. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya tidak membaca dari hadis yang pertama. Mungkin ada beberapa sahabat-sahabat kita pada pagi hari ini ada yang sudah punya kitab ini, ada beberapa gitu. Tapi pada kesempatan pagi hari ini saya tidak membaca dari hadis yang pertama. Saya akan membaca hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina fadhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma istawda'na kama 'allamtana fardhu ilaina inda hajatina ilaik wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatana fa'tina sulana wa ta'lamu ma fi nufusina faghfir lana dhunubana. Allahumma ya man ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur wallahu yahdi bil haqq walladzina yad'una min duni la yaqduna bi syai'in Allahu was-sami'ul basir. Baik, para bapak-bapak, kita akan membaca hadis yang ke-22. Semua hadis yang tertulis di dalam kitab ini semua tentang keagungan, kemuliaan, sifat-sifat mulianya Nabi Muhammad SAW.
Hadis yang ke-22. Al-haditsus tsani wal 'ishrun fi hayaihi sallallahu alaihi wasallam inda ingkaril munkar. Hadis yang ke-22, sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mencegah kemungkaran. Akhir-akhir ini sering kita diingatkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ini saya kira pikiran kita sama. Ketika mendengar amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita akan memaknai dengan amar ma'ruf mengajak kepada sesuatu yang baik, nahi mungkar mencegah kemungkaran dengan bayangan kita nih, bayangan kita. Mungkin kalau ada tidak setuju boleh disanggah, dan menurut Anda apa yang terbersit di dalam pikiran Anda. Ketika berbicara tentang amar ma'ruf, kita ngajak kebaikan, kita ngajak ngaji, kita mengajak kepada hal-hal yang sifatnya adalah positif. Ketika mengatakan nahi mungkar, maka pikiran kita adalah orang dengan berapi-api, berteriak-teriak, mengatakan bahwa serang, hancurkan, turunkan, adili, dan hal-hal yang dan kalimat-kalimat yang sepadannya. Benar nggak? Kira-kira betul nggak? Pikiran kita itu secara otomatis itu begitu, benar nggak? Pak, ngantuk. Ntar habis ini sarapan. Jadi benar ya, pikiran kita sama ya. Padahal, makanya kenapa saya membaca hadis ke-20. Ternyata selama ini kita su'ul faham. Kita salah atau buruk dalam memahami konteks tersebut, amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangan kita amar ma'ruf nahi mungkar ngajak baik dan memerangi keburukan, dengan memerangi kemungkaran itu dengan perang, dengan kekerasan, dengan teriak-teriak, dengan hujatan dan lain sebagainya. Seperti yang dewasa ini kita lihat, entah itu di sosial media atau di status-status WA orang, atau bahkan di televisi sekalipun, seolah-olah yang benar ya seperti itu gitu, seolah-olah begitu. Nah, di sini dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin melihat apa sih sunnah Rasul, maka kembalilah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau kerjakan. Jadi ketika ada sebuah hadis, loh kan hadisnya begini, maka bagaimana kita mengukur bagaimana sih yang menjadi sunnah Rasulullah yang sebenarnya? Maka lihatlah kepada dzatiyahnya, melihatlah kepada nabinya, apa yang beliau lakukan di dalam hal tersebut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna rajulan dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi atharu sufratin wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qallama yuwajihu rajulan fi wajhi bi syai'in yakrahu. Falamma kharaja qala law amartum hadza ay yaghsila hadza anhu. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas ini salah satu maula Rasulullah SAW, dan beliau banyak meriwayatkan hadis kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau berkata, inna rajulan dakhala ala Rasulillah SAW. Sesungguhnya masuk, atau artinya bisa mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa alaihi atharu sufratin, dan padanya orang-orang yang datang kepada Nabi ini, padanya ada sisa-sisa warna kuning, safrah, ini safron, pewarna kuning pada wajahnya. Wallama yuwajihu rajulan fi wajhi, dan sangat jarang sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menemui seseorang dengan wajah yang sesuatu yang ya, kurang seneng lah, sesuatu yang tidak beliau sukai. Falamma kharaja, dan ketika seseorang tersebut ini keluar, beliau bersabda, qala lau amartum hadza ayyaghsila hadza anhu. Sekiranya Rasul, setelah orangnya keluar ini, sekiranya kamu bilangi. Jadi Rasulullah setelah orangnya keluar, Rasulullah bersabda, sekiranya kalian suruh orang yang tadi itu untuk membersihkan dirinya. Sebenarnya ketika hanya membaca ini, kita kurang kena maksudnya. Saya kira bahkan saya sendiri pun ketika saya membaca ini, oh gitu aja. Tapi ketika mendengar penjelasan dari mu'allif yang menyusun kitab ini, ya subhanallah ya, kita melihat dari cakrawala yang lebih luas. Kira-kira begini, Pak Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita coba mengilustrasikan hadis ini. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang, wajah laki-laki ini ada kuning-kuningnya. Ada kuning-kuningnya. Terus Rasulullah ketika melihat kok orang laki ada kuning-kuningnya, apa sih? Nah, kuning-kuning di dalam hadis ini yang dimaksud adalah ada sebuah kebiasaan bagi seorang pengantin wanita itu menggunakan za'faron atau menggunakan saffron, pewarna kuning. Untuk apa? Untuk berdandan. Nah, kalau tradisi Arab ada malam pacar kan? Ya kan? Ada malam pacar. Nah, ketika malam pacar itu siapa yang didandanin? Kan wanita. Ya kan? Wanitanya didandanin, ada yang pakai henna sampai hampir di pergelangan tangan itu. Nah, zaman dulu itu pakai pewarnanya pakai saffron, pakai kuning-kuning saffron itu. Yang menjadi masalah adalah ini datang seorang laki-laki pakai riasan atau nampak bekas riasan yang biasa digunakan oleh wanita. Ini salah ini masalah ini. Masalahnya apa? Laki-laki kok pakai caranya wanita. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kalau kita hanya sekedar baca hadisnya kayaknya biasa aja. Tapi ketika kita breakdown, kalau bahasanya Ja'far ini dibrejeti akan muncul. Masalahnya di mana sih hadis ini? Masalahnya adalah ketika seseorang laki-laki menggunakan apa yang tidak lazim digunakan laki-laki, dalam hal ini adalah riasan wanita, maka ini menjadi sebuah kemungkaran. Ini satu masalah. Rasulullah melihat hal tersebut ini nggak seneng. Tapi kapasitas Rasulullah itu nabi dan rasul, ya. Rasulullah sebagai sahabat para sahabatnya, ya. Sebagai pemimpin kaum muslimin, iya. Sebagai pemimpin negara Islam, ya. Sebagai ayah, iya. Dengan multi positionnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, datang orang laki-laki. Kira-kira kalau negur langsung ditegur, kamu kok begitu? Kira-kira boleh nggak begitu? Boleh aja. Dengan kapasitas beliau yang tidak ada yang lebih tinggi daripada beliau, sah-sah saja sebenarnya. Apalagi beliau adalah kepala pemerintahan. Topnya the top. Jadi orang tinggi, paling tingginya Rasulullah. Mau melihat dari sisi mana, beliau yang paling tinggi. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapi hal tersebut. Ingkarul mungkar. Kebanyakan kita memahami ketika kita ingkarul mungkar atau mencegah kemungkaran itu dengan
kalimat takbirnya dijual-jual. Allahu Akbar, takbir, takbir untuk membakar semangatnya. Membakar semangat oke, tetapi ketika menghadapi ingkarul mungkar, berkacalah kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau mencegah kemungkarannya. Dengan wajah yang kurang seneng dengan melihat kok ada cowok begini ya. Tapi nunggu orang ini keluar nih. Falamma kharaja. Ketika keluar baru nih Rasulullah baru bersabda. Ketika orang ini keluar Rasulullah baru bersabda. Lau amartum hadza dan bersabdanya nggak terus kepada orang khalayak ramai. Kita ibaratkan dengan situasi yang seramai ini ada orang melakukan sebuah kesalahan yang patut untuk patut untuk dicegah atau dibetulkan sikapnya. Orang ini keluar, sebegini banyak orang. Saya ngomong sama Sazaki, lau amartum hadza. Kira-kira begitu. Ngomong kepada salah satu sahabatnya. Bilangin. Kira-kira ya. Bilangin sama orang tadi untuk menghapus. Tapi hanya satu yang mendengarkan hal tersebut. Bukan langsung diumumin, kamu lihat tuh. Orang yang tadi. Masa laki-laki pakai begitu? Enggak, bukan kayak gitu cara Rasulullah. Tapi berbicara kepada satu sahabatnya. Lalu memberitahu, kamu kasih tahu ke orang yang tadi untuk menghapus sisa-sisa warna kuning itu atau sisa-sisa kemungkarannya itu, kesalahan itu. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat, kita bisa apa yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ada sebuah problem, ada sebuah masalah, yaitu apa? Orang laki-laki menggunakan apa yang biasa digunakan perempuan. Ini masalah. Yang kedua, masalahnya apa? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang yang melakukan kesalahan. Terus tindakannya atau solusinya bagaimana? Rasulullah menegurnya dengan cara menyampaikan kepada salah satu sahabatnya untuk memberitahu kepada orang yang melakukan kesalahan tadi tanpa diketahui oleh orang lain. Kan kadang ada begini Pak, ada melakukan kesalahan langsung ditegur, kamu nggak boleh begitu misalnya, kamu makan jangan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan lah. Tapi di depan orang, kira-kira bagaimana perasaan orang itu? Malulah dilihatin. Kamu yang di pojok makannya pakai tangan kiri. Orang otomatis akan melihat semua ke pojok itu. Dan dia akan dihakimi oleh segitu banyak orang. Segitu banyak mata yang melihat kepada dia. Maksudnya baik, memberitahu atau memberi nasihat kepada hal kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tapi dengan cara yang salah akan menjadi salah. Maksudnya baik, kalau tidak dikerjakan dengan baik, tidak menjadi baik. Dan ketika ingkarul mungkar, mencegah kemungkaran itu juga harus pakai adab. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Nah, ini bisa menjadi iktibar buat kita bahwa ketika kita ingin memberi masukan, memberikan nasihat, menegur, entah itu yang tua, apalagi yang tua, yang muda, ya apalagi anak-anak muda, kalau kita tegur, kita tidak mengikuti cara dia berpikir, tersinggung juga Pak. Anak-anak muda, itulah makanya agak kesulitan ketika ada kelompok anak-anak muda, kesulitan bergabung dengan yang bapak-bapak yang generasi sebelumnya, karena merasa ada gap, ada pembatas. Kalau sama orang tua-tua kaku misalnya, atau misalnya anak-anak muda sekarang lembek,
Bahasanya begitu kan. Nah, gap inilah karena apa? Merasa bahwa yang tua ngerasa boleh asal nyeletuk ngomong lu tong nggak boleh begitu. Ngerasa tidak dihargai, akhirnya mental apa yang dia omongin. Padahal maksudnya baik. Itulah ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar tidak disertai dengan adab, maka pesannya tidak akan sampai. Karena Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua akhlak-akhlaknya Nabi itu ada satu intisari atau ada benang merahnya. Benang merahnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai perasaan orang lain ini terluka dari ucapan beliau, dari perilaku beliau. Maka beliau mengedepankan adab, mengedepankan tata-tata cara yang baik dan dipastikan benar. Nah, kita sering mendengar bahwa ketika melihat kemungkaran, selalu yang dibaca adalah man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam tastati fa bilisani fa illam tastati fa biqalbihi fa huwa adhaful iman. Bayangan kita, saya kira kita akan sepakat dengan hal ini. Bayangan kita ketika kita man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, maka kita harus pakai tangan. Pakai tangan itu artinya kalau kita bisa pukul, kita pukul. Kira-kira begitu nggak Pak? Bayangan kita akan begitu karena selama ini ternyata selama ini kita kurang tepat di dalam memahami sebuah konteks hadisnya. Lalu dengan lisan, lalu dengan hati. Itu kan selemah-lemahnya iman. Ya jadi kalau kita bisa ibaratnya ada orang mindahin batas tanah orang misalnya. Batas patok nih, ini problem dari dulu sampai sekarang ya ada aja terus nggak udah gitu. Ya Pak Camat ya. Kita punya orang tua begitu juga soalnya tahu-tahu ada di tengah gitu kan hilang ya udahlah biarin urusannya dia sama Gusti Allah deh. Nah, ketika kita bisa ketika kita hendak amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau menggunakan pemikiran yang tadi perang Pak pasti akan merubah dengan tangan. Kalau bisa kita gebukinlah kamu salah kan begitu. Kalau kita bisa pakai tangan, kita pakai tangan. Apalagi kita jejekin anak-anak muda nih. Mentang-mentang anak kita sendiri terus main gebuk kan. Rasulullah ngajarin begitu. Kenapa di sini kok bahasanya adalah menggunakan tangan? Udah syuruk ya. Kenapa Rasulullah kok menggunakan tangan? Tangan ini kan sebagai niabah. Makanya ada istilahnya, saya tangan kanannya Pak Mursalim. Apakah orang itu berubah menjadi tangan berjalan? Kan enggak. Nggak mungkin tiba-tiba terus tangan ini jari-jarinya ini yang akhirnya menjadi kaki gitu kan enggak. Tangan kanan ini berarti orang kepercayaannya Pak Mursalim. Nah, begitu juga ketika disebutkan di dalam hal ini adalah merubah dengan tangan itu sebagai perwakilan dari anggota tubuh. Kira-kira kita makan pakai mulut apa pakai tangan? Kul biadik. Kan makanlah pakai tangan kananmu kan begitu. Apakah yang makan anggota tubuh kita? Apakah yang makan itu tangan? Kan yang makan mulut. Yang ngerasa kenyang perut. Tetapi diwakili oleh tangan karena tangan kebanyakan melakukan perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepada diri kita. Kita mukul, kita salaman, kita memberi, kita menerima, itu semua diwakili oleh tangan. Makanya man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Ini niabatan sebagai perwakilan anggota tubuh kita bahwa perbuatan itu diwakili dengan tangan. Bukan berarti beneran pakai tangan. Bukan berarti kita
ketika melihat kemungkaran itu main gaplok-gaplok aja karena ngerasa bahwa dia adalah orang yang di bawah kita. Nah, tidak sesederhana itu. Apakah ketika kita menyampaikan dengan kalimat yang baik itu bukan dianggap sebagai lemah? Padahal kita bisa, kita punya kekuatan. Pak Camat mau menegur Pak Lurah atau menegur warga yang bandel, boleh nggak? Ya boleh, kan beliau sebagai pimpinan wilayah. Tapi apakah harus gaplok? Kan enggak juga. Kebetulan ponakan beliau, boleh-boleh aja katanya. Kata orang tuanya yang si ponakan yang bandel ini, udah Pak Haji gaplokin aja kalau emang nggak bisa dibenerin. Apakah langsung digaplokkan? Enggak. Ketika beliau ini memberikan nasihat dengan ucapan, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan apa? Kamu dengerin, kalau kamu nggak dengerin saya sebagai sebagai paman, dengerin saya sebagai Pak Camat. Ini beliau ini punya power, tangan ini kan juga sebagai niabah, sebagai perwakilan sebuah power, sebuah kekuatan. Nah, begitu. Jadi kita di dalam memahami sebuah hadis itu, ya jangan terlalu sempit melihatnya. Nah, insya Allah dengan materi pada kesempatan pagi hari ini memberikan pandangan yang baru tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, terutama di dalam mencegah kemungkaran yang ada di depan kita. Karena dengan begitu harapan kita, masa iya kita tidak ingin meniru apa yang menjadi kebiasaan dan perilaku manusia yang paling mulia, yang kata kita cinta kepada beliau. Jika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh dan meniru apa yang menjadi kebiasaan beliau. Sebagaimana kita cinta kepada guru kita cinta kepada orang tua kita, kebiasaan-kebiasaan mereka kita tiru. Mulai dari bajunya, mereka suka pakai sorban, kita jadi suka pakai sorban. Mereka suka pakai gamis, kita juga suka pakai gamis, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih utama adalah bagaimana kita mencontoh akhlak-akhlak mulia para orang-orang yang kita cintai. Ketika kita mengatakan cinta kepada Nabi, maka ucapan kita perbanyak dengan sholawat, perilaku kita tiru akhlak-akhlak mulia Rasulullah SAW. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dan kita berupaya untuk menirunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.